Lu pernah gak sih bangun pagi terus tiba-tiba kepikiran, gue masih dibutuhin gak ya di dunia yang serba AI kayak sekarang? Gue ngerasain itu juga kok. Setiap hari ada aja berita. AI bisa nulis, AI bisa gambar, bahkan AI bisa bikin video kayak YouTuber. Terus kita ngapain dong? Tapi sebelum panik, coba tarik nafas dulu. Gua mau ngajak lu ngobrol santai soal gimana caranya tetap relevan, bahkan berkembang di zaman yang serba canggih ini. Bukan teori berat, tapi hal-hal simpel yang bisa lu mulai pelan-pelan. Karena sebenarnya AI itu bukan musuh, justru bisa jadi teman kalau kita pintar-pintar manfaatin. Gua ngerti kenapa banyak orang takut. Bayangin aja, dulu kita belajar skill bertahun-tahun. Tiba-tiba ada mesin yang bisa ngerjain lebih cepat dan lebih murah. Gak fair banget kan? Tapi ingat, sejarah udah nunjukin ini bukan pertama kalinya. Dulu waktu mesin tik diganti komputer, orang-orang yang gak mau adaptasi ya ketinggalan. Tapi orang yang belajar word processing malah dapat peluang yang lebih gede. Ya sekarang sama aja. Bedanya perubahan AI ini lebih cepat. Tapi prinsipnya tetap, bukan yang paling kuat yang bertahan, tapi yang paling bisa beradaptasi. Contoh nih, teman gue desainer grafis. Waktu AI gambar kayak Midjourney muncul, dia sempat stres. Tapi sekarang dia malah jadi AI art director. Dia pakai AI buat konsep cepat. Terus dia poles manual biar lebih bernyawa. Sekarang gajinya malah jadi naik. Nah, ini nih yang penting. AI itu jago di hal-hal yang repetitif dan data driven. Tapi ada 3 hal yang masih jadi keunggulan manusia. Pertama, kreativitas asli. AI bisa gambar based on prompt, tapi nggak bisa nemuin gaya baru kayak Basquiat atau Toulouse. Itu masih tetap butuh jiwa manusia, butuh pengalaman hidup, butuh emosi, bahkan butuh patah hati. Jadi kalau lu punya passion di bidang kreatif, jangan berhenti explore. Justru AI bisa jadi alat bantu, bukan pengganti. 2, emosi dan empati. Chatbot bisa kasih solusi teknis, tapi nggak bisa ngerasain kesedihan klien yang baru di PHK. Profesi kayak psikolog, HR, atau bahkan sales top itu tetap butuh koneksi manusia. Ini peluang buat lu yang jago baca orang. 3, problem solving chaos. AI itu bagus di masalah yang terstruktur, tapi kalau ada krisis yang random, kayak server down pas lagi deadline, atau ada konflik tim, itu tetap butuh manusia yang bisa mikir cepat dan improvisasi. Ibaratnya, AI itu kayak kalkulator. Bisa ngitung cepat, tapi gak bisa nentuin harus ngitung apa. Nah, itu peran lu. Oke, sekarang gimana caranya buat mulai? Gua bagi jadi 3 langkah simpel. Pertama, audit skill lu yang sekarang. Coba tanya diri sendiri, skill gue yang sekarang kira-kira 5 tahun lagi masih dibutuhin gak ya? Kalau ragu, cek tren di LinkedIn atau di forum industri. Jangan denial, makin cepat lu sadar, makin cepat lu bisa berubah. 2, belajar kolaborasi dengan AI. Contoh nih, kalau lu penulis, belajar pakai ChatGPT buat bikin draft cepet, tapi editingnya tetap pakai rasa lu. Kalau lu di marketing, pakai AI analitik buat prediksi tren, tapi strateginya tetap dari intuisi lu. Gua sendiri pakai AI buat riset video ini, tapi cerita dan penyampaiannya tetap pakai gaya gua,
biar relate sama lo. 3. Bangun human capital. Di era AI, jaringan dan reputasi makin penting. Orang bisa lupa sama algoritma, tapi nggak bakal lupa sama pengalaman berinteraksi sama lo. Jadi, yang harus lo lakuin, rajin collab sama orang-orang kreatif. Bikin personal brand lewat konten atau portfolio. Jangan malu minta feedback dan mentor. Temen gue yang fotografer wedding, sekarang tuh selalu kasih kliennya tuh free AI generated thank you card. Pakai wajah mereka. Kliennya tuh seneng banget. Padahal bikinnya dia tuh cuman pakai Canva 5 menit aja. Itu nilai lebih yang mesin gak bisa kasih. Jadi gini, gue gak akan bohong nih bilang semuanya akan baik-baik aja. Tapi gue yakin, selama lu mau adaptasi dan tetap ngotot, lu gak bakalan kehilangan tempat. AI itu kayak ombak. Lu bisa ditenggelamin, atau lu bisa milih buat belajar surfing. Dan buat yang sekarang lagi galau, gak apa-apa. Gak usah buru-buru, pelan-pelan aja. Yang penting, setiap hari belajar sesuatu yang bikin lu sedikit lebih manusia dibanding mesin. Gue mau tutup dengan satu kalimat yang selalu gue pegang. AI bisa mengambil pekerjaanmu, tapi AI tidak akan pernah bisa mengambil jiwamu. Kekuatan untuk beradaptasi, bertahan, dan mencipta. Jadi, selama lu masih punya nyali buat belajar, punya kemauan buat bangkit setiap kali jatuh, dan punya hati buat berkarya, lu gak akan pernah tergantikan. Sekarang, terserah lu nih, mau jadi penonton yang dicekik perubahan, atau pemain yang memanfaatkannya. Gue yakin lu pilih yang kedua. Let's grow together.